Tasya di sini sebagai moderator. Oh ya, aku Ilham dari Pekanbaru. Apa kabarnya nih Kak? Malam malam minggu ini ngapain aja nih kesibukannya kira-kira? Malam, nggak ada sih di rumah aja ya, sesuai protokol yang Di rumah aja. nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak gitu ya di rumah aja. Kuliah juga masih di rumah ya Kak ya? Masih daring. Iya, masih daring, bimbingan pun daring. Oke. Ya teman-teman, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar dan nanti bakal aku bacain. Dan tanyain langsung nih, mumpung ada narasumber keren kita pada malam hari ini. Oh ya Kak, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik banget nih, khususnya bagi mahasiswa seperti kita nih ya Kak ya, seputar menemukan passion selama perkuliahan ini. Banyak banget nih, mungkin beberapa dari kita yang, "Aduh aku masih bingung passion aku apa ya? Eee, Passion tuh cara nemuinnya gimana ya, Kak?" Kayak gitu-gitu. Nah mungkin bisa nih, Kak, berapa mungkin diawali dari pengertian passion itu sendiri tuh apa sih, Kak, sebenarnya? Oke, kalau simpelnya sih ya, kalau passion itu sebenarnya kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya gairah gitu. Gairah jadi seperti Iya. dorongan, ya, seperti dorongan atau minat kita yang paling besar terhadap suatu hal. Itu sebenarnya Mmm, arti secara simpelnya gitu kalau passion itu sendiri. Nah, di sini kan kalau misalnya kita berbicara minat, orang biasa mengkaitkan dengan hobi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya passion itu sendiri berbeda dengan hobi. Nah, mhm, kalau hobi itu hanya bisa dibilang hanya sekedar sebuah kesukaan kita terhadap suatu hal dan itu bisa muncul tiba-tiba dan bisa hilang tiba-tiba juga kalau hobi. Nah, mmm, sedangkan oke. sedangkan passion itu sendiri bisa kita ibaratkan sebagai bakat. Jadi setiap diri individu itu sudah ada memiliki passion sebenarnya dalam dirinya. Cuman ada yang belum mengetahui atau ada yang karena tidak ingin tahu jadinya tidak mengasah sehingga dia Mmm, ada orang yang merasa nggak tahu nih passionnya di mana gitu gitu. mmm. Gitu berarti, buat teman-teman nih yang masih bingung, "Aduh passion dan hobi itu apa ya bedanya?" Nah, passion itu, lebih mirip ke bakat gitu ya, Kak. Jadi lebih Ah ya bertahan bisa. lama. Iya, sedangkan Ah hobi ya itu bisa. biasanya sementara Kalau gitu, hobi itu Kak. cuma ya bisa contohnya nih misalnya dulu kita hobi koleksi novel misalnya zaman-zaman Mhm, sekolah gitu. Nah, ntar setelah dewasa bisa aja nih hobinya hilang gitu, jadi nggak tertarik lagi dengan novel kayak gitu. mmm, bisa Nah, tergantikan seiring berjalannya waktu gitu ya, Kak, ya? betul sekali. Oke. Nah, untuk passion sendiri nih, Kak, gimana sih cara kita mengetahui passion kita itu apa? Untuk passion sendiri, sebenarnya yang pertama itu kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Kita harus Mmm, mengenal siapa diri kita dan apa tujuan kita ke depannya untuk menemukan sebuah passion gitu. Itu yang pertama ya, kita harus tahu siapa diri kita dulu. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah mengenal nih tujuan kita apa, kita tertarik terhadap bidang apa gitu ya. Saatnya kita untuk mendalami bidang yang menurut kita kita tertarik itu tadi gitu. Kita mmm, jadi passion ini sebenarnya tidak serta merta mungkin kalau banyak kita searching di Google ya bekerja sesuai passion ini sesuai passion gitu maka iya, terkesan kalau ada yang kalau kita baca Google gitu ya terkesan passion itu lancar aja gitu ya apapun yang kita lakukan dengan passion itu akan berawal berjalan dan berakhir dengan lancar sesuai yang kita inginkan gitu tapi sebenarnya tidak sama sekali. Seperti yang saya bilang tadi, passion itu bisa kita ibaratkan seperti bakat gitu ya. Nah, jadi di saat kita melakukan sesuatu dengan passion sendiri pun, pastinya akan ada halangan, akan ada hambatan-hambatan yang terjadi di selama proses itu gitu. Nah, mmm, jadi
yang membuat seseorang pada akhirnya tidak melakukan passionnya gitu ya, tidak bekerja atau berprofesi sesuai passionnya, itu karena itu tadi, karena di saat ada hambatan, ia berpikir itu bukan passionnya, kenapa sih saya bisa ada hambatan gitu ya. Sebenarnya yang kita lihat passion itu gampang, kalau kita pikir itu gampang gitu ya, sebenarnya itu salah gitu ya. Itu pasti ada hambatan-hambatannya. Bisa jadi di saat kita sendiri tidak mengetahui ternyata passion kita di sana, tapi orang-orang bisa sadar gitu, ternyata kita cocok nih ada di titik ini gitu, passion kita di sana gitu. Oke gitu ya kayak. Untuk tahapannya sendiri ada nggak sih Kak? Misalnya awalnya kita harus cari-cari tahu dulu bidang-bidang apa sih yang kita tertarik gitu-gitu Kak? Ada nggak sih Kak tahapan-tahapan untuk menemukan wah ini kayaknya passion yang cocok nih sama aku gitu. Hmm. Kalau yang simpelnya sih, yang pertama kita harus tahu diri kita dulu tadi itu ya, kita harus tahu diri kita itu sendiri. Dan cara gampang berikutnya adalah kita membuat list gitu. Kita buat list apa saja yang sudah kita lakukan dari kita lahir nih, dari kita lahir sampai sekarang, apa aja yang sudah pernah kita lakukan, dan kita buat list baru apa-apa saja yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan ke depannya. Nah, Oke. setelah kita membuat dua list tersebut, kita bisa bandingkan nih list pertama dan list kedua. Kira-kira di list pertama banyak hal yang menyenangkan nggak gitu? Yang list yang sudah pernah Hmm, kita lakukan sampai yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya di list yang pertama ini banyak hal yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, berarti kita sudah mengerjakan passion kita selama ini gitu. Tapi kalau hmm, misalnya di list yang semua pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan sekarang, kita hanya bekerja untuk melakukannya hanya untuk sekedar melepaskan kewajiban gitu, tapi kita tidak nggak happy gitu melakukannya gitu, nggak ada kebahagiaannya gitu ya melakukannya. Itu bisa jadi yang kita lakukan itu bukan passion kita sebenarnya. oke oke gitu ya kayak. Untuk passion sendiri nih Kak, mungkin ada nih aku sendiri pernah sih ya Kak ngalamin kayak, aduh aku suka banget nih gambar gitu kan. Kayaknya Hmm. passion aku digambar deh. Nah tapi kesini-sini jadi ngerasa kurang gitu loh Kak, jadi kayak, aduh kayaknya gambar ngabisin waktu ya kayaknya gitu. Nah itu berarti bukan termasuk passion ya Kak, karena di tengah jalan pun jadi tiba-tiba berubah gitu Kak. Nah, kalau misalnya ini balik lagi nih yang tadi, kalau misalnya tiba-tiba berubah karena awalnya kita suka gambar nih, tapi tiba-tiba setelah itu kita sukanya ke musik misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu hanya sekedar hobi gitu ya. Nah, tapi kalau Hmm, misalnya kita berhenti karena ada kesulitan tadi, misalnya kita merasa ada passion di gambar gitu, tapi kita berhenti karena kayaknya gambar kita jelek gitu, atau mungkin nggak ada apresiasi dari orang yang mengatakan gambar kita itu bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berhenti karena hal itu tadi, itu bisa dibilang kita orang yang menyerah dengan passion gitu. hmm, Sama dengan bakat, passion itu harus dilatih, dan passion itu bisa muncul seiring proses gitu ya. Misalnya seiring proses kita sekolah, kita kuliah, kita bisa menemukan passion kita di selama proses pendidikan tersebut gitu. berarti butuh diperjuangkan dan butuh dilatih ya kayak untuk mencari Ya, passion itu sendiri. benar sekali. Dan itu sendiri misalnya nih di saat kita menggambar, setelah kita membuat gambar gitu, ada rasa kepuasan dalam diri kita. Kita bisa merasa senang, terlepas hasilnya bagus atau tidak gitu ya. Tapi kita ada kepuasan tersendiri setelah kita menggambar. Nah, itu bisa jadi memang passion kita di sana gitu. Oke. Berarti ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati dan akhirnya walaupun belum tentu bagus atau enggak, namun em, menimbulkan rasa kepuasan tersendiri, berarti itu sudah dapat dikatakan passion gitu ya kayak. Nah, benar sekali. Nah,
Kan aku lihat juga nih Kak, skill Kakak tuh ada tester dan scorer psikotes gitu ya Kak ya. Hmm, ya. Ada nggak sih Kak tes tes yang bisa ngelihat langsung kayaknya passion kita ini nih gitu. Ada nggak sih Kak? Oh ya, kalau untuk psikotes sendiri, yang pertama kita bisa ada tes minat bakat dulu nih yang pertama gitu. Tes minat bakat. Jadi dari tes minat bakat itu kita bisa tahu nih minat kita lebih condong ke bidang yang mana, apakah itu di art, seni misalnya, atau di bidang sains atau dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang umum dilakukan sih seperti itu, tes minat dan bakat gitu. Nah, dari sana kita bisa tahu nih dari tapi kita nggak bisa 100% berpegang dari hasil psikotes gitu ya. Nah, hasil psikotes itu hanya bisa kita jadikan sebagai rekomendasi. Nah, jadi dari hasil psikotes itu misalnya dilihat minat kita itu di bidang seni gitu ya. Nah, itu hanya bisa kita bisa jadikan rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu baru nih kita balik lagi ke diri kita. Bener nggak sih di bidang seni gitu? Dari Hmm, cek lagi selama saya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan bidang seni, apakah saya ada merasakan kepuasan atau tidak? Gitu. Kita harus tetap balik lagi ke diri kita. kita juga berarti harus tetap bisa refleksi diri ya Kak ya. Bener nggak Itu sih yang ini kita cocok ya? harus sendiri. Iya gitu. Untuk menemukan passion juga nggak instan, butuh waktu, butuh perjuangan, butuh dilatih dan tentunya butuh refleksi akan diri sendiri ya Kak ya. Oke, nah eh, sebenarnya untuk pemilih jurusan kuliah itu sih Kak, kan Hmm. karena passion tuh biasanya kayak ya anggapan di masyarakat bahwa segala sesuatu yang diawali sesuai dengan passion kayaknya bakal berbuah baik gitu kan ya Kak ke depannya. Nah, bagaimana dengan jurusan kuliah itu sendiri? Apakah harus sesuai dengan passion kita atau mungkin kita bisa keluar dari passion kita asal kita mau gitu Kak? Sebenarnya sih lebih baiknya itu sesuai dengan passion kita gitu ya sebenarnya. Nah, jadi di saat memilih jurusan kuliah itu kita sebenarnya nggak perlu menanyakan ke orang lain, minta rekomendasi orang lain untuk yang bagus jurusan apa, nggak Hmm. perlu nanya ke orang tua kita, ke guru-guru, ke teman-teman gitu. Sebenarnya nggak perlu gitu ya. Karena yang tahu kita minatnya di mana ya di diri kita sendiri gitu ya. Nah, dan satu lagi catatan di saat sesuatu itu sebenarnya passion gitu ya, kita bisa mengukur nih sebenarnya tingkat kemampuan kita untuk melakukan hal tersebut seberapa itu kita sebenarnya bisa mengukur gitu di saat kita sudah tahu minat kita di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di saat memilih jurusan kuliah pun banyak kasus yang kejadian itu kan yang milihin orang tua ya kebanyakan ya keinginan orang tua Iya. gitu maksudnya kebanyakan ya kebanyakan kasus gitu. Atau ikut teman gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah awalan yang salah sebenarnya karena balik lagi di saat kita ada di jurusan yang tidak ada di passion kita gitu ya tidak ada di kita nggak passion di sana gitu yang pertama kita pasti nggak akan pernah bisa menjalankan perkuliahan 100% gitu, secara maksimal itu nggak akan bisa gitu ya karena memang bukan minat kita di sana gitu ya. Dan yang kedua adalah apapun itu hasilnya yang akan kita dapatkan nanti itu tidak akan membuat kepuasan pribadi gitu tidak akan jadi kita mungkin bisa aja nih orang kuliah di jurusan yang bukan passion dia bisa lulus dengan baik gitu ya nah itu bisa aja gitu ya sebenarnya itu kan tergantung bagaimana kita berusaha melakukan sesuatu gitu ya tapi kita tidak bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri kita gitu kita tidak bisa mencapai kepuasan pribadi akan suatu hal itu sebenarnya balik ke psikologis kita lagi gitu ya balik ke happiness kita ke kebahagiaan kita gitu. Kita nggak bisa mencapai titik itu dalam hidup kalau misalnya kita ada di tempat yang salah. Iya, iya. Dan tapi banyak banget sih ya kayak di lingkungan kita sendiri sebagai mahasiswa banyak yang aduh kayaknya harus masuk jurusan ini karena disuruh orang tua. Ada yang masuk jurusan Hmm. ini karena bergengsi jurusannya.
Nah, banyak banget nih, Kak. Sebenarnya gimana sih, Kak, biar masyarakat tuh bisa teredukasi agar memilih jurusan tuh lebih ke minat dan bakat yang ada pada diri masing-masing, bukan karena jurusan itu bergengsi ataupun karena disuruh orang tua, namun sayangnya juga banyak orang tua yang belum teredukasi bagaimana menyesuaikan jurusan anak kedepannya dengan passion yang anak miliki gitu Kak. Kadang sesuai kehendak orang tua aja gitu kan ya Kak ya. Tidak memikirkan si Iya. anak maunya kemana biasanya juga orang tua. Oke. Nah, sebenarnya lebih baiknya gini, mungkin kalau misalnya kita bawa ke diri kita, mungkin udah telat ya gitu ya. Jadi em, kita mulai dari generasi kita aja gitu ya. Yang pertama tuh kita harus menghilangkan nih mindset mindset tradisional kalau yang paling baik itu adalah jadi PNS, jadi dokter, jadi Hmm. arsitek gitu ya. Yang pertama itu kita harus hilangkan mindset itu dulu gitu ya. Karena dari mindset itu tuh orang berlomba-lomba gitu. Kalau kuliah itu harus di jurusan kedokteran, di jurusan akuntansi, harus di ekonomi gitu ya. Nah, orang-orang berlomba-lomba ingin ke sana gitu ya. Padahal sebenarnya mau jurusan apapun itu, kalau misalnya kita melakukannya dengan maksimal gitu ya, maka itu ujung-ujungnya juga bakalan jadi gitu ya. Walaupun kita nggak jadi PNS gitu ya, walaupun kita nggak kerja di bank gitu ya. Nah itu Hmm. sebenarnya nggak kita harus hilangkan itu dulu sebenarnya mindset tradisional seperti itu yang harus kita hilangkan gitu ya. Dan selain itu mengenai tentang kampusnya gitu ya. Nah kita juga sebenarnya kalau kualitas kampus itu memang bisa dibilang berpengaruh ya karena memang dari itu kita membuat ijazah dengan nama kampus gitu ya. Tapi balik lagi, dimanapun itu kampusnya, apakah kita di kampus yang Big Five di Indonesia atau kita ada di kampus-kampus yang lainnya pun, di saat kita lulus uh, dengan experience yang baik gitu ya. Nah, kita juga nggak bakal kalah gitu sama orang-orang yang lulusan dari kampus yang kampus ternama gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya juga harus kita ubah mindsetnya. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau di saat kita kuliah itu, dimanapun itu kampusnya, yang pertama itu adalah jangan pernah puas dengan apa yang ada, yang diberikan kampus gitu ya. Jangan pernah puas dengan apa yang diajarkan dosen. Karena apa yang diberikan dosen, apa yang diberikan kampus, itu baru 30%-nya dari semua ilmu yang kita pelajari itu. Kita harus cari lagi research lagi di luar gitu ya. um, Era teknologi sekarang kan gampang ya, mau nyari jurnal, mau nyari e-book, mau nyari apa gitu, udah aksesnya terbuka gitu ya, siapapun bisa gitu. Nah kita harus nyari lagi nih informasi-informasi di luar. Nah itu balik lagi di saat kita melakukan sesuatu dengan passion, contohnya nih kita kuliah di jurusan A dan passion kita di sana. Nah kalau kita memang sudah passion di situ, kita akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Kita nggak akan pernah puas hanya dengan uh, kita tidak akan pernah merasa cukup gitu ya. Kita akan terus mencari tahu lagi, menggali lagi gitu. Nah, karena itu tadi pentingnya kita harus tahu dulu passion kita di mana sebelum kita memilih jurusan gitu ya sebenarnya. Hmm. Iya, iya. Setuju sih, Kak. Setuju banget. Nah, eh, namun kan banyak banget nih, Kak. Mungkin beberapa nih yang udah setengah jalan ya, misalnya di semester 4 atau tingkat 3 gitu. Yang, aduh ngerasa kayaknya salah jurusan nih. Nah, gimana sih Kak? Ada nggak sih solusi untuk mahasiswa-mahasiswa yang kayaknya udah mulai males-malesan gitu lah kuliah karena ngerasa mereka masuk ke jurusan yang salah gitu Kak? Nah, kalau itu sebenarnya sulit juga ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah ada di titik yang terlanjur, kita itu keputusan balik ke diri kita. Yang pertama ya pilihan paling ekstrimnya ya kita pindah gitu ya, pindah, kita pergi ke tempat yang kita seharusnya berada gitu ya. Itu yang paling ekstrimnya gitu. Tapi kalau misalnya dengan berbagai pertimbangan kita harus tetap ada di situ, nah kita harus mungkin pakai prinsipnya kalau kita di Jawa ya
dan legowo gitu ya. Yang pertama, kita tetap jalankan itu dulu. Yang pasti kita harus jalankan kewajiban kita di sana dulu. Ingat, kita anggap itu sebagai sebuah kewajiban gitu yang pastinya, kewajiban kita terhadap orang tua atau terhadap keluarga gitu ya. Kita selesaikan kewajiban itu. Nah, tapi di saat kita sedang berproses menyelesaikan kewajiban itu, sebenarnya dengan waktu yang selain di perkuliahan itu kita bisa menggali passion kita sendiri gitu. Kita bisa menggali contohnya nih misalnya saat kita kuliah di jurusan A tapi ternyata passion kita itu tentang hal-hal lain. Kita bisa mencari informasi dari buku yang paling simpel ya, buku gitu. Atau misalnya kita bisa ikut kelas-kelas training atau apa gitu ya, atau webinar ya kalau sekarang zamannya ya. Nah, itu sebenarnya walaupun kalau kita bilang validitasnya itu nggak sevalid kalau kita membuat ijazah universitas gitu ya. Tapi setidaknya dengan kita mengembangkan diri kita sendiri di luar kampus gitu ya, dengan sesuai passion kita itu tuh bisa memberikan dampak kepuasan terhadap diri kita, balik lagi ke sana gitu ya. Jadi di saat kita memenuhi passion kita itu sebenarnya kita tidak berpikir tujuan kita akan menghasilkan uang di sana, kita akan berprofesi di sana. Itu sebenarnya nggak harus ya, sebenarnya nggak harus, tapi itu hanya untuk kepuasan psikologis kita gitu. Di saat kita sudah, kalau kepuasan psikologis kita sudah tercapai gitu ya, maka hal-hal yang lain di hidup kita itu bisa kita jalankan dengan baik lah gitu, bisa dibilang dengan baik gitu. Oke, oke. Wah, menarik juga nih ya, Kak ya. Nggak kerasa kita udah hampir setengah jam nih, Kak, ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang lagi nonton live kita nih, boleh banget tulis pertanyaannya mengenai passion, dan nanti kita bakal bahas bareng-bareng ya, Kak ya. Iya. Oke, mungkin sambil nunggu siapa tahu ada yang mau nanya nih, Kak. Kita lanjut lagi nih, Kak. Sebenarnya seberapa penting berarti, Kak, passion dalam hidup kita? Sebenarnya itu kalau ditanya seberapa penting itu sebenarnya sangat penting gitu ya. Nah, di sini saya jabarkan sedikit. Kalau misalnya dalam hidup itu sebenarnya kalau teorinya Maslow ya, puncaknya itu kita kan ingin seorang manusia itu mencapai aktualisasi dirinya gitu ya. Itulah pencapaian tertinggi manusia, kebutuhan tertinggi manusia. Nah, untuk mencapai itu kan ada tahap-tahapannya. Ada kebutuhan yang pasti itu kebutuhan kita biologis yang pertama gitu ya, biologis, kebutuhan akan safety, kebutuhan akan love gitu ya. Nah, dan puncaknya itu adalah aktualisasi diri. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mencapai aktualisasi diri itu adalah dengan kepuasan psikologis, dengan kesejahteraan psikologis, dengan adanya kebahagiaan psikologis kita gitu ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu adalah passion itu tadi gitu ya. Namun bukan serta-merta passion itu yang paling berpengaruh ya untuk mencapai aktualisasi diri itu tadi gitu. Tapi passion itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agar kita bisa mencapai aktualisasi diri itu. Walaupun banyak faktor-faktor lainnya yang saling berkesinambungan gitu. Nggak bisa berdiri sendiri dan nggak bisa ada satu hal yang harus ditinggalkan gitu. Oke, oke nih, Kak. Aku sempat baca-baca juga nih, Kak, di Google ya kan, mengenai passion, terus aku sempat temu ada tipe-tipe passion gitu. Emang ada gitu ya, Kak, tipe-tipe passion? Oh, kalau untuk tipe-tipe passion sendiri itu sebenarnya nggak bisa dibilang tipe ya, itu kayak pengklasifikasian gitu ya. Kan ada passion yang berhubungan dengan haus akan ilmu misalnya yang pertama, kualifikasi pertamanya gitu, haus akan ilmu. Jadi kita akan selalu mencari tahu, mencari informasi akan sesuatu hal yang membuat kita tertarik gitu ya. Atau passion tentang sosial gitu ya. Jadi
kesentuhan sosial itu misalnya contohnya kebutuhan apa memang dasarnya kita adalah makhluk sosial gitu ya. Nah, jadi kita selalu ingin apa ya berkecimpung di lingkungan sosial itu sendiri gitu ya. Kita selalu ingin berkecimpung di lingkungan sosial itu sendiri dan itu sebenarnya antara beberapa jenis yang 3-4 jenis itu tadi itu kan sebenarnya ada 4 jenis ya kalau ada yang pesen itu. Nah itu sebenarnya bukan jenis yang harus kita pilih salah satu gitu. Itu sebenarnya saling berkesinambungan antara satu sama lainnya karena suatu contohnya kita tertarik akan suatu hal itu nggak bisa kita lihat dari sisi ilmunya saja, kita tidak bisa melihat dari sisi sosialnya saja, atau kita tidak bisa melihat dari sisi personnya saja gitu ya. Kita harus melihat atau melakukan sesuatu itu dari semua sisinya gitu. Oke, oke, oke. Berarti saling berkesinambungan gitu ya, kayak sebenarnya bukan Ya, lebih ke tipe-tipe yang berbeda gitu ya, kayak. ya, bukan sesuatu hal yang harus dipilih gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya gini sih Kak, ada kasus misalnya kita udah terlanjur masuk jurusan komunikasi. Namun ternyata kesini-sini kita nemu kalau passion kita tuh lebih di seni, kayak menggambar gitu nih Kak. Nah, gimana sih Kak menurut Kakak lebih baik ke depannya untuk karir depannya bekerja tuh mengikuti sesuai dengan jurusan kuliah yang kita ambil atau mungkin berbalik arah menyesuaikan dengan apa yang kita sukai gitu sesuai dengan passion kita. Nah itu balik ke diri kita lagi gitu. Nah jadi misal contohnya tadi di komunikasi ya, di saat kita sudah menjadi lulusan ilmu komunikasi, selama proses menuju kita kelulusan itu kan kita selalu menggali passion kita ya, yang menggambar tadi. Nah, kita akan di waktu luang kah atau di waktu selain waktu perkuliahan kita selalu mengasah skill kita di gambar gitu. Nah, di saat kita sudah lulus nanti itu pilihan kita sendiri, balik lagi ke pilihan kita. Kita ingin menjadikan passion kita itu tadi sebagai profesi atau kita hanya akan menjadikan itu sebagai bisa dibilang sampingan lah gitu, kita sebagai kesampingan kita gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara bekerja itu lebih baik sesuai passion itu memang benar gitu ya. Kalau misalnya kita memang passion kita di gambar, kita nanti bekerja di bidang yang berhubungan dengan gambar, itu akan sangat baik gitu ya, akan sangat baik. Tapi kalau misalnya kita juga ingin mengaplikasikan ilmu selama kita kuliah yang sudah terlanjur nih, sudah terlanjur kita punya gitu ya. Kayaknya sayang aja ya kalau misalnya disia-siakan gitu kalau nggak diaplikasikan kita. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita bekerja di bidang itu, tapi kita tetap bisa melakukan passion kita di balik itu gitu ya. Hmm, oke, oke, oke Kak. Kalau passion sendiri nih Kak, berarti passion tuh selalu sejalan lurus dengan bakat gitu Kak? Atau mungkin ada yang berbeda bakatnya ini, passionnya ini? Ada nggak sih Kak? Seharusnya gitu ya. Kalau seharusnya passion itu dengan bakat itu sejalan gitu ya. Nah, itu memang sudah ada di diri kita tuh memang udah bawaan, beda dengan minat. Kalau minat itu bisa Hmm, aja dari berubah seiring dengan proses pendidikan, proses kita bergaul dengan lingkungan kita gitu ya. Itu bisa bisa saja berubah-ubah kalau minat. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bakat atau passion itu sendiri tadi, itu sebenarnya udah ada dalam diri kita, memang udah bawaan gitu, udah ada. Tapi um, kenapa ada orang yang sudah menemukan passionnya, dan kenapa ada orang yang belum menemukan, itu karena bisa saja karena yang pertama tidak mencari tahu, atau misalnya sudah tahu tapi tidak berusaha untuk mengasahnya. Gitu. hmm, Nah, itu jadi itu yang menyebabkan banyaknya kasus orang yang merasa dirinya tidak punya passion atau orang merasa dirinya tidak punya bakat gitu ya, tidak punya ketertarikan akan suatu hal. Jadi kayak mau kalau hidup tuh ya pasrah aja gitu ya, mau dibawa kemana gitu, kemana arah angin gitu ya. Itu sebenarnya karena faktor itu tadi gitu.
karena memang dia belum sadar dengan passion atau bakat dia tadi, atau memang dia sadar tapi dia tidak berusaha untuk mengasahnya. Hmm, iya iya benar-benar. Banyak juga sih ya Kak mungkin kayak di antara kita yang sebenarnya belum sadar kalau itu tuh passion kita. Nah, Hmm. gimana sih Kak misalnya kayak ada ciri-ciri tertentu nggak sih kalau misalnya kita tuh udah nemuin passion kita gitu Kak? Nah, yang ciri-ciri pastinya itu yang pertama, kita tertarik dengan bidang itu gitu ya. Kita memiliki, balik lagi, passion itu kan kalau kita artikan secara bahasa kan gairah ya gitu ya. Gairah, jadi kita itu memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap suatu hal. Nah, yang pertama kita lihat dulu apakah kita betul-betul tertarik dengan hal itu. Nah, kalau seperti kita bahas tadi, apakah itu cuma sekedar hobi atau itu memang uh, kita sudah tertarik dengan hal tersebut dari dulu gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, jika kita sudah tahu kita tertarik akan suatu hal, kita jangan sampai berhenti. Kita jangan berhenti di jalan kalau misalnya kita ada menemukan hambatan-hambatan tadi gitu ya, karena kita balik lagi, passion itu bukan berarti semuanya akan selalu berjalan dengan lancar gitu ya. Walaupun kita passionnya di sana, gitu bukan berarti kita akan tanpa kendala ada di sana gitu. Oke. Wah, keren banget nih Kak pembahasan pada malam hari ini. Udah nggak kerasa udah kita hampir 41 menit nih ya Kak ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin dari teman-teman juga yang lagi nonton live, masih ada pertanyaan, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Udah sih Kak, mungkin pertanyaan dari aku segitu sih ya Kak ya. Sambil kita nunggu mungkin sekitar 3 menit lagi. Siapa tahu ada yang mau nanya, mungkin kakak mau cerita-cerita gitu Kak tentang passion kakak gitu. Oke, jadi kalau ini sedikit sharing ya, mungkin bisa buat motivasi atau ini. Uh, Terkait kampus tadi contohnya gitu ya. Orang milih kampus, harus kampus yang bagus gitu ya, harus di UI, harus di ITB gitu ya, harus di jurusan yang paling keren gitu ya. Nah, itu saya sendiri sebenarnya saya kuliah di salah satu kampus daerah yang sebenarnya mungkin kalau kita pergi dari luar Pekanbaru, kita bilang kampus itu mungkin orang nggak tahu gitu, ada kampus itu gitu ya. Bisa dibilang kampus yang nggak ternama lah gitu ya, bukan kampus ternama, bukan juga di jurusan yang terkenal di sana gitu ya. Nah, jadi nah di saat saya ada di lingkungan itu, uh, saya mikir nih, karena memang menurut saya passion saya ada di jurusan itu gitu ya. Nah, saya mikir nih, bagaimana sih caranya saya bisa mengembangkan diri di sana gitu ya. Bisa mengembangkan diri dengan keterbatasan yang ada. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan kampus yang ada di daerah dan kampus yang di Pulau Jawa gitu ya, dari fasilitas pun pasti akan sangat berbeda gitu ya. Dari sumber-sumber informasi, referensi yang disediakan, yang tersedia itu pasti akan sangat berbeda gitu ya. Nah, di sini itu tadi saya balik lagi, sama memanfaatkan teknologi informasi gitu ya, untuk mencari lagi informasi-informasi tambahan gitu, karena memang yang diberikan dari Halo, halo, halo oh ya Kak. maaf, ya, nah itu Ya, tadi, karena pada akhirnya saya bisa ikut kayak presentasi research di kota ini, pergi kegiatan A, kegiatan B gitu ya. Itu karena itu tadi, karena kalau kita nggak bisa nih cuma nunggu, mungkin kalau kita bicara, kalau misalnya kita nunggu informasi dari kampus itu nggak mungkin akan datang sendiri gitu ya. Bagaimana, kenapa nggak kita yang nyari sendiri gitu ya.
Dengan kitanya bisa nyari sendiri, kita tahu informasi itu di mana, kita bisa mengembangkan diri kita sendiri gitu tanpa ketergantungan dengan kampus. Makanya itu tadi saya bilang kita nggak perlu berlomba-lomba untuk menuju ke salah satu kampus-kampus ternama atau apa. Kita sesuaikan dengan itu tadi passion kita dengan apa diri kita gitu. Oke. Oh ya Kak, nih ada satu pertanyaan dari Arandi Galih. Kak, Oh ada ya, passion yang kurang normal nggak Kak? oh, Maksudnya yang jarang dimiliki orang katanya. okay. um, ini yang dimaksud dengan kurang normal yang seperti apa dulu gitu ya. Jadi gini sebenarnya kalau kita berbicara normal gitu ya, kita bisa aja menganggap itu tidak normal, tapi sebenarnya itu normal atau itu tidak normal dari norma yang ada di masyarakat, tapi sebenarnya itu fine-fine aja dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memang sudah fix atau kita memang sudah merasa itu memang ketertarikan kita di sana, passion kita memang di sana, dan itu tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri, nah itu kenapa, jadi nggak ada alasan untuk tidak melanjutkannya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk melanjutkan melakukan hal tersebut gitu. Itu tadi ya mungkin kalau misalnya nggak normalnya passionnya uh, apa ya yang negatif ya mungkin di saat kita berpikir trek-trekan pun itu negatif ya trek-trekan, tapi kalau trek-trekan itu dilakukan di tempatnya di sirkuit itu kan jadi hal yang suatu hal yang positif gitu ya. Iya, betul. Sesuaikan juga dengan norma sosial karya Kak dan lingkungannya juga ya Kak ya. Nah itu dia balas ya Bisa ini misalnya passionnya mencuri gitu ya itu sebenarnya mencuri. itu sebenarnya bukan passion ya kalau menurut saya kalau mencuri itu kayak keinginan gitu. Bukan lebih ke passion, mungkin kebutuhan juga kali ya Kak ya. Karena Iya faktor kebutuhan yang kebutuhan. Iya. masa ini kebutuhan meningkat. Iya, mungkin gitu aja. Karena waktu kita udah habis juga nih ya Kak, udah gak kerasa banget kita ngobrol-ngobrol kurang lebih Iya. 45 menit. Makasih banyak Kak untuk sharing-sharing pada malam hari ini, bermanfaat banget khususnya buat teman-teman nih mungkin yang masih bingung passion tuh apa bedanya sama hobi, gimana cara menemukannya. Makasih juga buat teman-teman nih yang udah nonton live kita. Mungkin dari Kakak sendiri ada closing statement gitu Kak untuk teman-teman yang masih nonton IG kita sampai akhir. Oke, jadi yang paling penting itu adalah kita harus mengenal diri kita dulu, diri kita siapa dan apa yang ingin kita lakukan. Itu uh, kunci dari hidup lah bisa dibilang kunci dari hidup. Oke, mantep banget nih Kak. Makasih banyak Kak untuk waktu yang diluangkan untuk sharing-sharing sama sahabat HEP ini. Mudah-mudahan kedepannya kita Oke, bisa terima kasih. collab lagi ya Kak ya. Iya, sama-sama Oke, Kak. semoga. Iya, semoga kedepannya kita bisa collab lagi ya Kak. Mungkin cukup sekian sesi cerita akhir pekan dengan tema menemukan passion selama kuliah ini. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, bisa nonton di IGTV Happy ID ya. Makasih banyak Kak untuk waktunya. Ayo, semoga. Selamat Banyak. Selamat malam. malam. Selamat malam.